Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tragis istri hamil tua yang dihajar suaminya lalu ditolong seekor harimau. Berikut Diva kisahkan. Malam itu, langit tampak suram tanpa bintang. Awan kelabu menggantung rendah, menyelimuti desa kecil yang terlelap dalam keheningan. Di sebuah rumah tua di sudut desa, seorang wanita duduk meringkuk di sudut kamar. Cahaya redup dari lampu minyak memantulkan bayangan tubuhnya yang gemetar. Perutnya yang membesar menunjukkan kehadiran kehidupan baru di dalamnya. Tetapi wajahnya penuh dengan kelelahan, baik fisik maupun batin. Fitri, begitu namanya, telah melalui malam-malam penuh penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya lelah, tetapi jiwanya jauh lebih terluka. Suaminya, yang dulu penuh kasih, telah berubah menjadi bayangan kelam dirinya yang dulu. Malam ini, seperti banyak malam sebelumnya, ia meninggalkan rumah dalam keadaan mabuk, meninggalkan Fitri dengan sisa-sisa kekuatan yang hampir habis. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ada sesuatu dalam dirinya yang retak. Seperti tali yang telah terlalu lama tertarik hingga akhirnya putus. Fitri tahu bahwa jika ia tetap tinggal, tidak ada yang akan berubah. Penderitaan yang sama akan terus berulang. Seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah kain tua yang ia jahit sendiri dan beberapa potong roti yang disimpannya dengan hati-hati. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi hatinya tahu bahwa ia harus pergi malam ini. Jika tidak untuk dirinya sendiri, maka untuk kehidupan kecil yang ia bawa di dalam tubuhnya. Langkah kakinya terdengar pelan di lantai kayu yang sudah usang. Ia melangkah keluar dari rumah dengan hati-hati, berusaha untuk tidak membuat suara. Udara malam yang dingin menyentuh wajahnya, tetapi ia terus berjalan. Rumah-rumah di sekitar tampak seperti bayangan gelap yang diam membisu, seolah tidak peduli pada penderitaan yang ia bawa. Jalanan desa yang biasanya ramai di siang hari kini terasa seperti labirin sunyi yang tidak berujung. Fitri terus berjalan tanpa arah. Langkahnya membawanya ke pinggiran desa, tempat jalan kecil berakhir dan sebuah hutan lebat berdiri seperti tembok raksasa. Hutan itu gelap, dan suara angin yang menggesek daun menciptakan bisikan yang menyeramkan. Namun, Fitri tidak berhenti. Ia merasa bahwa kegelapan hutan lebih ramah daripada rumah yang telah menjadi penjaranya selama ini. Udara semakin dingin ketika ia melangkah masuk ke dalam hutan. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu tua menyambutnya. Kakinya yang telanjang terasa dingin ketika menyentuh tanah yang lembab, tetapi ia terus berjalan, menyusuri jalan setapak yang hampir tak terlihat. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena ketakutan akan apa yang mungkin ada di dalam hutan ini. Namun, ia tahu bahwa berbalik bukanlah pilihan. Heningnya hutan tiba-tiba pecah oleh suara langkah berat yang menghentak tanah. Fitri berhenti. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Dari kegelapan di depan, muncul sesosok makhluk besar. Awalnya, ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi perlahan, di bawah cahaya bulan yang redup, sosok itu mulai tampak. Seekor harimau putih raksasa muncul dari bayangan. Tubuhnya besar dan kokoh, bulunya berkilauan seperti perak, dan matanya yang keemasan menatap langsung ke arah Fitri. Waktu terasa berhenti. Fitri tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Harimau itu berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merasa kecil dan tidak berdaya. Dalam keheningan itu, ada sesuatu yang aneh. Bukan rasa takut yang mendominasi hati Fitri, melainkan rasa tenang yang datang entah dari mana. Tatapan harimau itu tidak mengancam. Sebaliknya, ada sesuatu yang menenangkan di balik sorot matanya, seolah-olah makhluk itu memahami penderitaan yang ia bawa. Harimau itu perlahan melangkah mendekat. Langkahnya berat tetapi tenang, membuat tanah sedikit bergetar. Fitri hanya bisa berdiri diam, membeku di tempat. Tubuhnya gemetar, tetapi bukan karena rasa takut. Ketika harimau itu berdiri hanya beberapa langkah darinya, ia membungkukkan tubuhnya. Gerakan itu membuat Fitri terkejut. Tetapi ia segera menyadari bahwa harimau itu tidak berniat melukainya. Sebaliknya, ia seolah memberikan isyarat agar Fitri naik ke punggungnya. Tidak ada logika dalam apa yang ia lakukan selanjutnya. Dengan perlahan, Fitri menaiki punggung harimau itu. Tubuhnya terasa hangat, seperti pelindung di tengah malam yang dingin. Harimau itu mulai berjalan, membawanya masuk lebih dalam ke hutan.
Pohon-pohon tinggi melambai di bawah angin, menciptakan pemandangan yang seperti mimpi. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada suara selain langkah berat harimau dan napas pelan Fitri. Perjalanan itu terasa seperti melintasi dunia lain. Fitri tidak tahu kemana ia dibawa, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Langit di atas hutan masih sama gelapnya. Namun Fitri kini berada di punggung harimau putih raksasa yang melangkah tenang melewati jalur setapak yang hampir tak terlihat. Tubuh harimau itu terasa hangat di tengah malam yang dingin, seolah memberikan perlindungan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pohon-pohon tinggi di sekitarnya membentuk bayangan pekat, menambah kesan misterius pada perjalanan ini. Angin yang berembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja tersentuh embun malam. Fitri tidak tahu kemana harimau itu membawanya, tetapi ia merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rasa takut yang selama ini menghantuinya mulai sirna, digantikan oleh rasa heran yang terus menguat. Setiap langkah harimau itu terasa seperti membawa Fitri menjauh dari penderitaannya, menuju tempat yang tak ia bayangkan ada. Setelah berjalan cukup lama, hutan yang gelap tiba-tiba terbuka menjadi sebuah lembah tersembunyi. Lembah itu seperti dunia yang berbeda. Cahaya bulan memantul di atas aliran sungai jernih yang berkelok-kelok di antara bebatuan. Bunga liar dengan warna-warna cerah bermekaran di sepanjang tepi sungai, dan suara gemericik air berpadu dengan nyanyian serangga malam, menciptakan suasana yang damai. Tempat itu tampak tidak tersentuh oleh waktu, seolah menjadi rahasia alam yang terlindung dari dunia luar. Harimau itu berhenti di tepi sungai, menundukkan tubuhnya untuk membiarkan Fitri turun. Ia melakukannya dengan perlahan, kaki-kakinya yang lemah menyentuh tanah yang lembut. Fitri berdiri di sana, memandangi lembah yang menakjubkan dengan mata penuh takjub. Semua ini terasa seperti mimpi yang nyata, sebuah pelarian dari dunia penuh luka yang baru saja ia tinggalkan. Ketika Fitri melangkah lebih dekat ke sungai, pandangannya tertarik pada sebuah benda yang tergeletak di atas batu besar. Sebuah kalung, dengan liontin berbentuk bulan sabit yang tampak bercahaya dalam redupnya malam. Benda itu tampak terlalu indah untuk berada di tempat yang begitu liar. Fitri mendekati batu itu dengan hati-hati, rasa penasaran mendorongnya untuk memegang kalung tersebut. Saat jari-jarinya menyentuh permukaannya, ia merasakan kehangatan yang aneh, seperti aliran energi yang lembut namun kuat. Tanpa peringatan, sebuah perasaan melingkupi Fitri, bukan suara, melainkan seperti pemahaman yang tiba-tiba muncul di dalam pikirannya. Kalung ini, entah bagaimana, memiliki kekuatan. Kekuatan yang dapat mewujudkan keinginan terdalamnya, tetapi hanya 3 kali. Sensasi itu begitu jelas, seolah-olah kalung itu berbicara kepadanya, mengajaknya memahami tanggung jawab besar yang menyertainya. Fitri memegang kalung itu erat-erat, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tetapi karena harapan. Ia tidak tahu dari mana benda ini berasal, atau mengapa ia mendapatkannya. Namun, di tengah ketidakpastian itu, ia tahu bahwa hidupnya baru saja berubah. Dunia yang selama ini terasa menindas kini memberi kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Sambil berdiri di lembah itu, Fitri menatap harimau putih yang masih duduk tenang di tepi sungai. Matanya yang keemasan memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Harimau itu tampak seperti penjaga lembah ini, makhluk agung yang dipilih untuk melindungi rahasia alam yang tak terjamah. Keberadaannya membawa rasa syukur yang tak terucapkan ke dalam hati Fitri. Ia menyadari bahwa harimau ini tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga membimbingnya ke sebuah takdir yang baru. Harimau itu akhirnya bangkit, berbalik dengan langkah perlahan, dan menghilang kembali ke dalam bayang-bayang hutan. Fitri berdiri di sana sendirian, namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia memegang kalung itu erat-erat, merasakan harapan yang tumbuh dari dalam dirinya. Masa depan kini terasa seperti buku kosong yang menunggu untuk dituliskan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki pena untuk menuliskannya. Saat malam terus berlalu, lembah itu tetap diam dalam keindahannya. Di bawah sinar bulan yang redup, Fitri berdiri di tepi sungai, memandang ke arah hutan tempat harimau itu menghilang. Tanpa disadari, air mata mengalir di wajahnya. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan entah apa yang menantinya di depan, ia akan melaluinya dengan keberanian yang baru ditemukan. Pagi pertama di rumah baru Fitri terasa seperti mimpi yang enggan ia lepaskan. Cahaya matahari lembut menembus tirai tipis jendela, menyelimuti ruangan dengan kehangatan yang menenangkan.
Udara pagi membawa aroma embun dan bunga-bunga yang bermekaran di luar, menambah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Fitri membuka matanya perlahan, menatap langit-langit kayu yang bersih dan kokoh, jauh berbeda dari atap rumah lamanya yang penuh dengan kebocoran. Ia duduk di atas tempat tidur sederhana, membiarkan pandangannya menjelajahi ruang kecil yang kini menjadi miliknya. Di sudut kamar, sebuah kursi kayu dengan pola ukiran khas Jawa terlihat sempurna, seolah mengundangnya untuk duduk dan merenung. Di meja kecil di dekat jendela, vas bunga berisi bunga melati memancarkan aroma yang lembut. Semua detail kecil ini berbicara tentang rumah yang dibangun dengan cinta, tempat yang akhirnya bisa ia sebut sebagai pelarian dan perlindungan. Hari-hari berlalu dengan tenang di rumah baru itu. Fitri menemukan bahwa hidup bisa menjadi sederhana namun penuh makna. Ia bangun setiap pagi dengan semangat baru, menyiapkan makanan sederhana di dapur kecilnya yang hangat. Di belakang rumah, sebuah kebun kecil terbentang, dipenuhi tanaman hijau dan pohon pisang yang rindang. Setiap sore, Fitri berjalan-jalan di kebun itu, merasakan ketenangan yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, kehidupan baru ini bukan hanya tentang tempat tinggal. Dengan kekuatan yang masih tersisa dari kalung magis, Fitri memohon satu hal lagi, sebuah kesempatan untuk mandiri. Dalam hitungan hari, sebuah toko kecil berdiri di sudut jalan desa. Dengan papan sederhana bertuliskan, "Kue Fitri." Tempat itu menjadi awal dari perjalanan barunya. Fitri, yang selama ini merasa hanya bergantung pada belas kasihan, kini memiliki sesuatu yang ia bangun dengan tangan sendiri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan adonan dengan teliti. Resep-resep lama yang diajarkan ibunya kembali ia hidupkan, menciptakan kue-kue sederhana tetapi penuh cinta. Aroma manis dari kue yang baru matang mulai menarik perhatian orang-orang desa. Tidak butuh waktu lama bagi toko kecil itu untuk dipenuhi pelanggan yang ingin mencicipi rasa khas dari kue buatan Fitri. Hari-hari berlalu dengan ritme yang menenangkan. Fitri kini tidak hanya hidup, tetapi juga merasa dihargai. Setiap senyum dari pelanggan yang puas memberikan semangat baru. Setiap keping uang yang ia hasilkan dari usahanya menjadi bukti bahwa ia mampu membangun sesuatu yang berarti, sesuatu yang memberi masa depan bagi anak yang ia kandung. Beberapa bulan kemudian, malam yang damai di rumah kecil itu berubah menjadi momen yang tak terlupakan. Fitri merasakan kontraksi pertama, tanda bahwa kehidupannya akan segera berubah lagi. Di tengah rasa sakit yang datang bergelombang, ia merasakan keajaiban yang nyata. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan pertama bayi itu memenuhi ruangan, membangunkan emosi yang selama ini terpendam dalam dirinya. Air mata mengalir di wajah Fitri saat ia menatap wajah mungil anaknya. Ia memberinya nama Akbar, sebuah nama yang penuh harapan, melambangkan kebesaran dan keajaiban yang ia rasakan dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan tawa kecil dan tangisan bayi. Akbar tumbuh dengan cinta yang melimpah, menjadi alasan utama Fitri untuk terus maju. Ketika ia melihat mata anaknya, ia tidak hanya melihat masa depan, tetapi juga kekuatan baru dalam dirinya. Akbar menjadi simbol dari hidup baru yang ia perjuangkan dengan begitu banyak pengorbanan. Setiap pagi, ketika sinar matahari menyentuh rumah kecil itu, Fitri tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Rumahnya mungkin sederhana, tetapi penuh dengan rasa syukur. Toko kuenya mungkin kecil, tetapi cukup untuk memberikan kehidupan yang layak. Dan Akbar, anak kecil yang kini tertidur di pelukannya, adalah bukti nyata bahwa ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya. Namun, meskipun hari-harinya dipenuhi dengan kedamaian, Fitri tidak pernah melupakan apa yang telah membawanya ke titik ini. Setiap kali ia memandangi kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit yang tergantung di dekat tempat tidurnya, ia mengingat harimau putih raksasa yang menyelamatkannya, lembah tersembunyi yang memberikan harapan, dan kekuatan tak terlihat yang membimbingnya keluar dari kegelapan. Di tengah kehidupan barunya yang damai, ia tahu bahwa ia telah diberi kesempatan kedua. Dan kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Pagi itu, matahari bersinar lembut, menembus tirai putih rumah kecil Fitri. Di teras depan, ia duduk di kursi kayu, menikmati secangkir teh hangat. Akbar, anaknya yang kini berusia 5 tahun, berlari-lari kecil di halaman, tertawa riang saat bermain dengan kelinci peliharaannya. Pemandangan itu selalu menjadi kebahagiaan sederhana bagi Fitri. Melihat anaknya tumbuh cerdas dan penuh keceriaan adalah alasan terbesar baginya untuk terus melangkah. Namun,
Ada satu bagian dari hidupnya yang tak sepenuhnya ia lupakan. Masa lalunya, meskipun telah lama ia tinggalkan, masih sesekali berbisik dalam benaknya. Bukan dengan amarah atau dendam, tetapi sebagai kenangan yang mengingatkannya betapa jauh ia telah melangkah. Hari itu, kenangan itu tidak hanya berbisik, ia hadir di depan pintunya. Di tengah suara riang tawa akbar, terdengar ketukan di pintu gerbang. Fitri bangkit, menyeka tangannya pada kain sarungnya sebelum melangkah keluar. Saat ia membuka pintu, napasnya tercekat. Berdiri di depannya seorang pria lusuh dengan pakaian kotor yang sudah robek di beberapa bagian. Tubuhnya kurus kering, dan wajahnya menunduk, seolah malu menatap siapapun. Itu adalah Fajar. Pria yang dulu mengisi hari-hari Fitri dengan penderitaan kini berdiri di depan rumahnya, bukan sebagai sosok yang penuh amarah, melainkan sebagai bayangan dari dirinya yang dulu. Wajahnya cekung, matanya yang dulu penuh kemarahan kini tampak redup, dan tangannya memegang mangkuk kecil yang kosong. Fitri melihatnya dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Pria yang dulu menguasai hidupnya kini berada di depannya dalam keadaan yang begitu rapuh. Fajar mengangkat pandangannya perlahan, mengenali wajah wanita yang pernah ia sakiti. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya bergetar, dan ia jatuh berlutut di hadapan Fitri, memohon tanpa suara. Kesedihan dan rasa bersalah tergambar jelas di wajahnya yang menua terlalu cepat. Fitri memandangnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia mengingat setiap luka yang pernah diberikan Fajar kepadanya. Setiap malam penuh tangisan, setiap pukulan, setiap hinaan. Namun, ia juga menyadari bahwa sosok di depannya bukan lagi pria yang sama. Ini adalah pria yang telah dihancurkan oleh pilihan hidupnya sendiri, membawa beban dosa yang lebih berat daripada yang pernah Fitri tanggung. Dengan perlahan, Fitri mengambil mangkuk kecil itu dari tangan Fajar. Ia mengisinya dengan nasi dan lauk sederhana dari dapurnya, lalu menyerahkannya kembali. Tangan Fajar yang gemetar menerimanya, dan air matanya akhirnya jatuh. Dalam hati, Fitri tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk membalas dendam, untuk mengatakan semua hal yang ia pendam selama ini. Tetapi, ia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk memaafkan. Bukan karena ia melupakan semua yang telah terjadi, tetapi karena ia sadar bahwa dendam tidak akan pernah membawanya kemana-mana. Hidupnya kini jauh lebih baik, jauh lebih damai. Dan di depan matanya, ia melihat bahwa Fajar telah menerima hukuman yang lebih berat daripada yang bisa ia berikan. Setelah Fajar pergi, Fitri duduk kembali di kursinya, memandangi Akbar yang masih bermain di halaman. Anaknya itu adalah simbol dari kebahagiaannya. Bukti bahwa ia mampu bangkit dari kegelapan dan menemukan cahaya. Ia meraih kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit yang tergantung di dekat pintu, benda yang pernah membantunya membangun hidup baru. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan permintaan terakhir. Hidupnya sudah cukup lengkap, cukup damai. Fitri menatap ke arah hutan di kejauhan, mengingat malam ketika harimau putih membawanya ke lembah ajaib itu. Ia tersenyum tipis, bersyukur atas semua perjalanan yang telah ia lalui. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah ketenangan, rasa syukur, dan harapan untuk masa depan. Kisah ini bukan tentang kemenangan besar atau keajaiban yang spektakuler. Ini adalah tentang seorang wanita yang memilih untuk bangkit, memilih untuk memaafkan, dan menemukan kembali kehidupannya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang bukan dari membalas luka, tetapi dari keberanian untuk melepaskan masa lalu dan melangkah ke depan.